Selalu. Ini Biar suara dia lebih gede. biar lebih selalu. Pada Agustus tahun 2021, dimulai didirikan industri pengolahan bonggol jagung dan didirikannya Glamping House Bonggol Jagung di daerah perkebunan jagung, Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Kedai Reka itu pelatihan dan pendampingan pendirian sentra industri kreatif berbasis bonggol jagung di kawasan pertanian Desa Pamekaran, Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang. Sebagai inisiasi wisata edukasi bonggol jagung, maka elemen-elemen wisata satu kawasan lainnya juga berbasis bonggol jagung. Kalian sibuk apa? Kita lagi sibuk kedai Reka, iya gak? Benar banget. Ada kesulitan nggak selama mengikuti kedai Reka? So far fine-fine aja sih. Karena kan kita ngerjainnya bareng-bareng. Bener gak? Bener banget. Fungsi bangunannya tuh apa sih? Jadi fungsi bangunan ini tuh rencananya akan dibuat penginapan. Nah, penginapan ini merupakan salah satu bagian dari kawasan wisata edukasi dari Bonggol Jagung. Terus kalau misalkan kawasan edukasi Bonggol Jagungnya isinya apa aja sih? Banyak, nanti tuh ada museum, tempat bermain, lab, dan pokoknya semuanya berbasis Bonggol Jagung deh. Wow, keren banget. Benefitnya apa tuh? Nah, jadi kalau untuk benefitnya itu ada dua. Jadi ada untuk masyarakat sama untuk kita sendiri. Nah, kalau misalkan untuk kamu sendiri gimana? Kalau untuk aku sendiri, aku bisa mengembangkan apa yang udah aku dapat di kuliah ke kenyataan aslinya. Kita belajar dari masalah dan untuk menghadapi masalah itu bagaimana mencari solusinya. Nah, kalau buat kamu sendiri gimana sih benefitnya? Oke, kalau kata aku sih untuk masyarakat ya, terutama ini tuh suatu peluang untuk menaikkan perekonomian masyarakat, terutama untuk petani yang mengolah jagung. Nah, biasanya yang kita tahu itu kan kalau jagung itu bonggol jagung itu adalah sebagai limbah pertanian. Nah, itu tuh suatu peluang bagus untuk menaikkan profit masyarakat sih sebenarnya itu salah satunya yang paling penting. Kayaknya kalau misalkan industri ini jalan tuh kayaknya rame banget tuh di sini. Pasti, Keren ya? Keren sih. Mantap. Dimulai didirikannya industri pengolahan bonggol jagung yang menghasilkan produk-produk craft maupun interior, serta sentra kuliner, area bermain serba jagung, hingga laboratorium kreatif berbahan dasar bonggol jagung. Apa yang kalian dapat dari kedai Reka? Kita tuh di sini bisa ngedapetin pembelajaran dan juga pengalaman yang nyata banget nih, yang nggak pernah kita dapetin di bangku kuliah, tapi kita dapetin di kedai Reka ini, benar nggak? Benar banget. Contohnya kita bisa nyelesain masalah yang mungkin nanti kita dapat di dunia kerja kelak. Oh ya, kita juga dapat relasi baru dengan program studi lain, contohnya kayak aku dari desain produk, Aku dari mesin. aku dari arsitektur, Aku dari teknik industri. Kita juga bisa berkolaborasi dengan program studi lain untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Senang nggak sih ikut kedai Reka ini? seneng banget Seneng dong. Walaupun di sini sebenarnya kita banyak banget kan ya tugasnya. Iya benar. Tapi walaupun di sini kita banyak kerjain tugas, tapi kita ngerjainnya bareng-bareng jadi kayak kerasa enjoy gitu loh. Kita juga ngerasain banyak benefit dari program ini. Gimana cara kalian bisa berbaur? Jadi yang pertama itu kita dikasih project nih, tapi projectnya itu memang harus dikerjain secara bareng-barengan. Nah dari situ kita lama-lama bisa berbaur sih. Nah terus di sini ada acara tambahan kayak kita nginep di villa, kita main games, kita ke Sumedang bareng, terus kita ada sharing section juga, jadi makin deket deh.
Senang nggak sih kerjasama dengan program studi lain? Senang banget dong, karena kalau kita kerja sama-sama prodi lain itu kita bisa tahu gitu gimana sih cara kerja dari prodi lain sama kerjasamanya tuh enak banget gitu. Terus yang kedua juga menurut aku kita bisa saling kenal dosen prodi lain gitu. Nah, terus selain itu kita juga tahu jadi cara kerja dari prodi lain dan juga kita tahu dari sudut pandang prodi lain. Apa sih bedanya kegiatan ini dengan kuliah biasa? Worth it nggak sih dapat 20 SKS? Menurut kita sih beda banget ya, soalnya dari kegiatan ini aja kita pakai model pembelajaran PBL. Nah, buat teman-teman yang nggak tahu PBL, Karen bakal ngejelasin. PBL ini merupakan sebuah pendekatan pembelajaran di mana ngasih kesempatan langsung kepada mahasiswa untuk kerja nyata dan riset langsung. Nah, kan kita dapat 20 SKS nih, menurut kalian worth it nggak? Kalau dibilang worth it gak worth it banget sih kita dapat 20 SKS soalnya yang tadi udah disebutin kalau PBL ini lebih melibatkan mahasiswa dalam prosesnya gitu. Kalau ditanya sebenarnya worth it ya. Soalnya PBL ini lebih melibatkan mahasiswa dengan porsi yang banyak. Kita terjun langsung untuk melakukan riset, terus orientasi ininya juga lebih kepada prosesnya gitu, menekankan kepada prosesnya. Terus kita juga selain itu kolaborasi dengan program studi lain yang bisa nambah insight baru dalam melakukan pemecahan masalah. Terus nanti bangunannya akan dikelola oleh siapa? Jadi bangunannya akan dikelola oleh masyarakat sekitar ya? Iya, jadi bisa juga sebagai peluang untuk menambah pendapatan masyarakat sekitar. Materialnya kok bokong jagung ya? Iya, bongol jagung. Iya, bongol jagung yang tempatnya dari si biji jagung ini yang biasa kita makan. Kok bisa sih? Soalnya ini tuh diteliti sebelumnya dan ada di materi di perkuliahan. Oke, kok keren sih? Alhamdulillah keren. Soalnya kan ini baru pertama banget dan pertama kali di dunia penelitian ini. Pengalamannya ya, ini kan kata Pandi itu yang menciptakan bongol jagung ini nomor 1 di dunia katanya tapi kitanya. Terus pengalaman kita juga ya baru pertama kali, soalnya kan biasanya kayak saya sama Pak Iwan itu di bidang kayu, cuman pas terjun ke bongol jagung itu ya kesulitannya itu banyak apa ya, harus kayak penelitian aja gitu, jadi harus menciptakan sesuatu yang inovasi lagi lah istilahnya, biar hasilnya ya diterima sama masyarakat, terus diterima sama umum lah istilahnya. Ya, kalau untuk pengalaman dari pelatihan terutama di Desa Pemekaran dan Cekalong itu masyarakatnya bagus, terutama untuk membuat sesuatu produk ya, untuk membuat sesuatu produk itu sangat bagus lah, terutama untuk ada dari perwakilannya Raja Kalong. Jadi pesan pertamanya Iya, bagus lah kalau untuk rumah jagung ini pertama di Indonesia ya, pertama di Indonesia dulu lah. Kalau dunia belum tahu ya, kalau untuk di Indonesia sangat bagus. Banyak masyarakat ya, terutama di luar Raja Kalong banyak yang memujinya lah, bagus gitu. Kalau bisa sih ditindaklanjutin lah. Ya, harus berkelanjutan lah. Oh ini alhamdulillah banget Pak. Saya ini sebagai masyarakat merasa terbantu, soalnya tadinya kita mau bikin nih gubuk-gubuk yang sederhana gitu. Tapi alhamdulillah sekarang setelah diberi bantuan dari ITENAS, bangunan yang cukup bagus sekali, dan ini mudah-mudahan menjadi motivator untuk pemerintahan Kabupaten Sumedang agar objek wisata geoteater ini nantinya ke depan menjadi ramai lah gitu, banyak pengunjungnya, dikarenakan sekarang aja yang paling dilihat itu yang bangunan dari ITENAS, katanya unik gitu, baru gitu, iya, malahan orang-orang itu nanyain berapa itu gitu.
Oh gitu? Iya. Udah ada yang mau nginep, Pak? Banyak, Pak. Dan nanya, ini apa bisa disewakan nantinya? Ya kata saya, nggak tahu, gimana nanti aja gitu. Asik, Pak. Ya mudah-mudahan lah pemerintah Kabupaten Sumedang ini terpacu untuk bikin beberapa unit lagi gitu, bahkan lebih banyak itu lebih bagus. Karena ini untuk dijadikan komersil, untuk pertumbuhan ekonomi khususnya di Rancakalong ini bisa terangkat gitu, Pak. Terusnya dari kedai kayak itu kita dapetin apa yang nggak kita dapat dari kuliah, tapi kita langsung dapat dari lapang. Selain itu kita juga kolaborasi dengan beberapa prodi, contohnya arsitektur, desain interior, desain produk, teknik mesin, dan juga teknik industri.